Shalom guys, kembali lagi bersama saya Febian. Guys, ketahui ya, ketika Anda melihat video ini, percayalah kalau Anda sedang merasakan cinta kasih Tuhan Yesus, maka akan Anda diberi kesempatan untuk Anda dapat melihat, mendengar tentang pesan Tuhan Yesus yang ingin disampaikan untuk Anda. Nah, pesan Tuhan Yesus malam hari ini untuk kalian yaitu pergilah dan beritakanlah Injil. Nah, tidak ada yang kebetulan Tuhan Yesus kalau Anda mendengar pesan ini. Ketahuilah, jika Anda mendengar pesan ini, Anda sedang ditegur sama Tuhan Yesus. Kenapa? Anda sedang ada di zona nyaman. Anda sedang ada di tempat yang nyaman, tempat yang tidak ada masalah. Sekarang malam hari ketika Anda melihat video ini, Anda disuruh, Anda diutus, Anda dipinta oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Nah, Matius 10 ayat 5 sampai ayat 12 dikatakan seperti ini. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ayat 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat ke-7, pergilah dan beritakan kerajaan sudah dekat. Ayat ke-8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ayat ke-9, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Ayat ke-10, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seseorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Ayat ke-12 itu ayat terakhir adalah, apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam itu kembali kepadanya. Ayat ke-14, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaslah debunya dari kakimu. Aku berkata kepada sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Dari Matius ke-10 ini ayat 5 sampai ayat 15 ini ada 4 pesan Tuhan Yesus yang ingin disampaikan untuk anak-anaknya. Pesan yang pertama adalah, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa orang lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, tetapi melainkan pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Banyak dari keluarga kalian, dari teman-teman kalian, mungkin sahabat yang dekat, yang dahulunya percaya sama Tuhan Yesus, bahkan belum percaya sama Yesus, dia pergi dan memutuskan untuk percaya dengan berhala patung. Dan ini saatnya Tuhan Yesus mengutus engkau untuk menjangkau jiwa-jiwa, bukan hanya untuk memperbanyak jemaat di gereja, bukan, tetapi untuk memperbanyak jemaat kerajaan surga. Karena ketika saudara melakukan apa yang kehendaknya, saudara pasti dilihat cerita Allah, karena dia tidak akan pernah melupakan dia. Amin. Nah, poin yang kedua yaitu pergilah dan beritakan kerajaan surga sudah dekat. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, seluruh Samaria, dan sampai ke seluruh ujung bumi. Nah, poin yang kedua ini adalah beritakanlah Injil, bahwa kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika kamu, saudara, memberitakan Injil itu, tahu ya, kuasa Tuhan Yesus turun di tempat dan akan menyertai engkau selama-lamanya. Nah, poin yang ketiga Tuhan Yesus ini
ingatkan adalah sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, dan usirlah setan-setan. Poin yang ketiga ini adalah poin yang bersangkutan dengan kisah para Yesus 1 ayat 8. Ketika Tuhan Yesus mencurahkan kuasanya, mencurahkan rohnya kepada Petrus dan murid-muridnya pada saat itu, murid-muridnya dan orang-orang yang ada melihat bahwa Tuhan Yesus mencurahkan rohnya, ia mendapatkan anugerah, ia mendapatkan kuasa, dan terjadilah nubuatan-nubuatan yang sangat ajaib, yaitu 3.000 orang lebih bahkan memilih untuk percaya kepada Yesus hanya karena Petrus. Kenapa Petrus menerima kuasa dari Allah Bapanya? Petrus menerima kuasa dari Tuhan Yesus. Petrus menerima dari Roh Kudus hinggap ke dalam dirinya. Jadi menopang tangan ke jemaat-jemaat pada saat itu, mereka pun memilih untuk percaya kepada Yesus. Dan jumlahnya adalah kurang lebih 3.000 orang. Dan pada saat itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes memberitakan Injil. Yang menupakkan tangannya kepada orang kusta, kepada orang lumpuh, terjadilah mujizat bahwa mereka itu sembuh. Sama seperti poin ketiga ini, bahwa ketika kamu telah menerima kuasa, Roh Kudus hinggap pada diri kamu, kekudusan kamu tetap jaga, maka kamu dapat menyembuhkan orang sakit, kamu dapat membangkitkan orang mati, kamu dapat mentahirkan orang kusta. Yang percaya kata-kata ini. Poin yang keempat dan Tuhan Yesus taruh ke dalam hati saya. Jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggang. Poin yang keempat ini adalah poin yang sangat penting. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa barang-barang, bahwa uang, bahwa semuanya yang ada di duniawi ini yang binasa. Tetapi yang tidak binasa adalah hikmatnya, yang tidak binasa adalah kasihnya, yang tidak binasa adalah mujizatnya, yang tidak binasa adalah nubuatan-nubuatan. Dan duniawi ini jauh lebih jahat, busuk. Lebih baik Anda, saudara, membawa ini Alkitab. Hari di dalam Alkitab ini banyak pengetahuan tentang Allah, yang kita lebih banyak pengetahuan tentang Tuhan Yesus. Ketika Anda fokus kepada Tuhan Yesus, Anda sering membaca Alkitab, Anda merenungkan siang dan malam, Anda bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah lebat, selalu menghasilkan pada musimnya. Nah, saudara, seberapa banyak saudara memikirkan tentang ayat-ayat Alkitab, tentang firman Tuhan yang telah diberikannya pada saudara secara cuma-cuma. Kenapa? Ada banyak di sekitar saudara, teman, saudara, orang tua, bahkan kakak, adik, bahkan pacar sendiri yang masih belum percaya sama Tuhan. Langsung beritakan ini ke mereka semua. Karena ketika Tuhan Yesus melihat saudara melakukan hal-hal yang sangat-sangat ekstrim, bahwa ia pun mau melakukan hal yang ekstrim untuk mencurahkan rohnya, Roh Kudus mencurahkan berkat kepada Anda. Nah, kalau Anda percaya, kalau Anda memiliki tekad yang besar, buat teman-teman Anda, buat orang tua Anda, buat adik-adik Anda, buat orang yang di sekitar Anda, lakukan baca firman Tuhan Yesus dan berdoa siang dan malam. Damai Tuhan Yesus. Terpujilah. Amin.